doakan buat teman-teman kalian yang sedang sakit, semoga mereka cepat sembuh. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Rahim. Kan maju. Kita baca doa bersama-sama. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Semoga dengan berdoa pelajaran kita akan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Amin. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran selanjutnya, kalian masih ingat dan sudah paham materi sebelumnya, yaitu jenis pidato. Kemudian apa lagi? Ada ciri pidato seperti yang Ibu jelaskan kemarin. Baiklah, kalau kalian sudah paham, tidak ada yang ditanyakan untuk materi sebelumnya? Tidak ada, sudah paham semua. Baiklah, sebelum Ibu memulai tentang ciri kebahasaan dan struktur teks pidato, terlebih dahulu kalian mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian dapatkan. 1. Kompetensi 3.4 yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi struktur teks pidato tentang permasalahan aktual yang didengar, menguraikan struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaannya, kemudian menyimpulkan. Nah, selanjutnya ada yang namanya tujuan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran Problem Basic Learning atau PBL, maka peserta didik diharapkan dapat 1. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca dengan tepat. Yang ketiga, menguraikan struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca dengan benar. Kemudian keempat, menyimpulkan struktur teks dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan dulu mengenai tujuan pembelajaran? Tidak ada yang ada. Ya, selanjutnya kita memasuki materinya, yaitu struktur teks pidato persuasif. Sebelumnya ada yang tahu? Ada yang tahu tidak struktur teks pidato persuasif? Pembukaan, Bu. Ya, ada pembukaan. Ya? Pidatonya. Penutup pidato, Bu. Penutup pidato. Jadi ada 3 ya, dijelaskan. Jadi struktur teks pidato itu ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Menjelaskan lebih lanjut. Jika dalam pembukaan teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu ada salam pembuka. Yang kedua apa? Di dalam pembukaan ada penghormatan, itu di dalam pembukaan. Iya, di dalam pembukaan pidato itu terdapat ucapan penghormatan dan kata ucapan syukur. Kemudian di dalam isi pidato itu terdapat apa? Dalam isi pidato itu merupakan
sebuah pidato, penutup baik dalam berpidato memuati hal lain atau kesimpulan secara ringkas. Kemudian ucapan terima kasih juga terdapat pada bagian penutup pidato. Ada yang ditanyakan dulu untuk struktur? Untuk struktur ada yang ditanyakan? Yang ada. Melanjutkan ke ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif ada 8. Siapa yang bisa menyebutkan nomor 1? Penggunaan kalimat aktif, Bu. Iya, penggunaan kalimat aktif. Kemudian nomor 2. Penggunaan kalimat sapaan, Bu. Iya, penggunaan kalimat sapaan. 3. Penggunaan kalimat persuasif, Bu. Iya, penggunaan kalimat persuasif. Kemudian 4. Kosakata emotif, Bu. Kosakata emotif. Pintar. Yang kelima. Iya, bidang ilmu. Kemudian yang keenam. Antonim. Yang ketujuh. Ayo, siapa bisa menyebutkan yang ketujuh? Sinonim, Bu. Iya, sinonim. Yang terakhir. Kata benda abstrak, Bu. Iya, kata benda abstrak. Ibu, tanya Ibu jelaskan satu-satu. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu ada 8. Ayo, satu apa tadi? Penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang memiliki subjek dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Ada yang bisa mencontohkan? Aktif melakukan sesuatu, misalnya contohnya kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah, itu kan aktif dia. Kata menjaga di situ kan dia melakukan sesuatu yang aktif. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat sapaan. Nah, ada yang tahu kalimat sapaan? Pada bagian pendahuluan pidato digunakan sapaan sebagai ucapan penghormatan. Dalam sebuah pidato biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu dan kemudian seterusnya sampai dengan jabatan yang paling bawah. Contoh, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Kemudian apa lagi? Ya, yang terhormat Bapak atau Ibu wali kelas. Kemudian apa lagi? Ya, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Nah, itu. Kemudian selanjutnya jadi kebahasannya yang nomor 3. Penggunaan kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu adalah ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, kalian bisa nanti menyimak pidato persuasif. Bisa kalian cari di internet lewat link yang Ibu bagikan, atau kalian bisa dari sini. Sebelum kita lanjut ke diskusi, Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan teks pidato tersebut. Siapa yang bisa? Dengarkan yang lain ya. Halo, nama saya Servan Suluki, berbicara mewakili ESO Environmental Children Organization. Saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Saya berada di sini untuk berbicara bagi semua generasi yang akan datang. Saya merasa takut untuk bernafas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yang dibawa oleh udara. Saya menantang Anda, cobalah untuk mewujudkan kata-kata tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Nah, itulah contoh pidato dari teman kalian. Bagus sekali. Bisa diberi aplaus dulu. Nah, selanjutnya nanti kalian akan menganalisis menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato yang dibacakan oleh teman kalian tadi.
Bisa kalian bentuk kelompoknya yang sudah Ibu bagikan kemarin. Bentuk kelompoknya sekarang. Nah, sudah terbentuk kan kelompok masing-masing, sudah berada di kelompok masing-masing. Ada kelompok satu yang mana? Iya, kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok dua. Iya, kelompok tiga. Ya, empat, lima. Nah, berarti ada 5 kelompok. Ibu bagikan teks pidatonya. Ini 5 kelompok. Nah, itu kalian jawab. Kalian analisis strukturnya, bukannya yang mana, isinya yang mana, kemudian bagian penutupnya yang mana. Jika kalian mengatakan isinya yang ini misalnya, kalian harus memberikan bukti, kalian tulis kalimatnya yang mana. Itu namanya menganalisis lah. Kalian bukti, nih, misalnya nama saya itu merupakan bagian pembukaan. Buktinya adalah kalian tulis kalimatnya di situ. Nah, itu bagian strukturnya. Kemudian kalian nomor 2 lagi menelaah apa saja ciri kebahasaannya. Misalnya di sana kalian menemukan ada ciri kebahasaan, kata emotifnya. Kalian tulis lagi buktinya yang mana bahwa itu kata emotif. Nah, ada yang ditanyakan, sudah jelas semua? Selamat mengerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ini memperkenalkan diri. Nama saya Loin Firdaus. Kami ingin membacakan presentasi kami. Struktur teks pidato persuasif pendahuluan. Halo, nama saya Stefan, berbicara mewakili EJ. Kalian sudah memahaminya untuk struktur dan ciri kebahasaan. Untuk struktur dan ciri kebahasaan ada yang bertanyakan? Tidak ada. Program pelajaran hari ini ada 3, yaitu pembukaan, isi dan penutup. Kemudian untuk ciri kebahasaannya ada penggunaan kalimat efektif, ada penggunaan kalimat sapaan, penggunaan kalimat persuasif, kemudian ada kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, antonim, sinonim, dan kata benda abstrak. Nah, ini kalian sudah memahami tentang struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Selanjutnya kita akan belajar nanti menulis teks pidato persuasif. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan pimpin. Mengulang, marilah kita berdoa bersama-sama.